Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dalam tradisi Jawa, Mas Karepet atau bisa disebut Jaka atau Joko Tingkir adalah pendiri sekaligus raja atau sultan pertama dari Kerajaan Pajang yang memerintah pada tahun 1568 hingga 1582 Masehi dengan nama Sultan Hadiwijaya. Nama aslinya adalah Mas Karepet, lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karepet karena ketika dilahirkan ayahnya Ki Kebo Kenongo dari Pengging, Ki Ageng Pengging, sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemrebet tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karepet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman adalah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu, Mas Karepet diambil sebagai anak angkat Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir karena bertempat tinggal di Desa Tingkir. Mas Karepet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tubuhnya menjadi pemuda yang tangguh, tampan, dan dijuluki Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah putra Kebo Kenongo, putra Syekh Hadayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syekh Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibunya, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela dan dipersaudarakan dengan 3 cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Ageng Panjawi. Berparas tampan dan layaknya seorang jagoan, Jaka Tingkir alias Mas Karepet ini juga sedikit nakal. Jaka Tingkir kemudian berguru kepada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro, yaitu saudara tua ayahnya atau kakak mendiang dari ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Jaka Tingkir adalah putra Kebo Kenongo dan cucu Adipati Handayaningrat. Manakala Adipati Handayaningrat juga dikenal dengan Syarif Muhammad Kebungsuan. Ayahnya Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijaga.
Sedangkan kakeknya, Handayaningrat, menikah dengan Ratu Pambayun, putri dari Brawijaya V. Babat Tanah Jawa selanjutnya mengisahkan Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Ada beberapa kisah yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mas Karepet dalam perjalanan ke Kerajaan Demak. Zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan adalah getek, yaitu rakit dari bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Dalam versi ini dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Gedung Srengenge, Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena kehebatannya, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Untuk kisah ini, para pujangga pun menciptakan gending atau lagu atas kejadian tersebut yang dikenal hingga kini, yaitu lagu Sigromilir. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya, Kyai Ganda Mustaka atau saudaranya Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak, yaitu Sultan Trenggono, atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepi kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia segera menyingkir dari tempatnya karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang bisa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Karepet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam tersebut agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Sultan Trenggono mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri. Secara diam-diam, Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sampat ketahuan, sehingga Jaka Tingkir terusir dari kerajaan Demak. Setelah terusir lama dari kerajaan Demak, akhirnya Demak mengalami beberapa kejadian. Kejadian berikutnya, menurut versi kisah Kiasan Pujangga, diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebondanu. Kebondanu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggrahan raja, di mana
tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si Kerbo tersebut. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan Kerbo tersebut. Jaka Tingkir ditemukan dan tampil menghadapi Kerbo ngamuk. Kerbo itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Sultan Trenggono mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wirantamtama. Setelah mengabdi beberapa lama di Demak, prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babad Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Panjang, bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono.